Terima kasih waktu yang disediakan untuk Pak Dr. Slamet selaku Kepala Dinas Kesehatan. Semoga tetap semangat untuk diberikan kemudahan kesehatan dalam memimpin Dinas Kesehatan yang ada di Grobogan. Dan meskipun saya tahulah Dinas Kesehatan itu termasuk pilot project di Kabupaten Grobogan setelah Dinas Pendidikan gitu kan. Dan untuk kesehatan memang prioritas karena masyarakat mau tidak mau itu pelayanan kesehatan itu lebih diutamakan. Di samping itu harapan kami selaku lembaga gerakan jalan lurus lalu mensupport agar Pak Dokter beserta bidang-bidangnya bisa maksimal lah, meskipun regulasi itu selalu berubah-ubah terus, dan harapan semua ada titik kebaikannya. Pak Dokter Slamet, izin saya selaku Ketua GJL sama rekan-rekan silaturahim dalam agenda rutin tahunan, meskipun nanti schedule-nya bisa dibuat setahun 2-3 kali, kami senang sekali dengan harapan bisa bersinergi dengan Dinas Kesehatan, dan kita tidak menutup mata lah, anggaran yang ada di Dinas Kesehatan kan sangat besar sekali, dan itu memang butuh pengawasan bersama dengan ormas, dengan lembaga lain, media, sehingga ke depan semakin baik dan tidak ada temuan-temuan yang bersentuhan dengan APH gitu. Amin. Saya tidak akan matur banyak karena hari ini sudah ada penilaian, dan semoga penilaian bisa berjalan dengan baik, bisa maksimal apa yang diharapkan Dinas Kesehatan bisa tercapai gitu. Saya hanya menanyakan ini Pak Dokter berkaitan dengan perkembangan yang dulu pernah disertifikasi itu kan untuk apa? Sebentar Pak Dokter, saya buka datanya dulu. Nah, itu untuk eradikasi Rabusia itu kan sudah dapat sertifikasi Pak Dokter. Itu capaiannya sudah sampai di mana gitu? Dan bedanya dengan stunting itu di mana gitu Pak, antara stunting dengan penyakit eradikasi Rabusia itu yang kemarin kan sempat di tahun-tahun akhir tahun kemarin sangat mencemaskan sekali masyarakat itu kan. Dan itu kalau dengan stunting apakah sama gitu kan, yang diserang juga anak-anak di balita dan pasca berkembang gitu kan. Dan terus pelayanan di tingkat bawah sampai kecamatan sampai puskesmas itu kesiapannya sejauh mana gitu. Termasuk tahun ini di Dinas Kesehatan tuh ada berapa puskesmas yang mendapatkan renovasi gitu Pak Dokter. Dari saya mungkin Pak Trenggono yang tadi berkaitan dengan BPJS ya, kemudian kami hanya menanyakan apa benar itu Pak untuk tahun ini, tahun berikutnya itu untuk BPJS itu rawat inap tuh yang untuk kelas dihapus Bapak. Iya. Itu aja Pak. Pak Roton lagi Pak. Ya, tadi kita sampaikan dalam kesempatan komisi pergerakan BPD Pak ya, bagaimana untuk Dinkes mengambil sikapnya, antisipasinya itu sejauh mana, dan cara penahannya biar tidak meningkat itu bagaimana kita ibu-ibu yang ada di kampung merasa nyaman. Terima kasih. Terima kasih Mas Imam, Mas Trenggono dan Pak Broto ya atas silaturahminya di Dinas Kesehatan. Semoga sinergitas kita baik dari dinas maupun dari media itu bisa bersinergi sehingga bisa bersama-sama untuk membangun kesehatan di Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini. Dari Mas Trenggono berkaitan dengan Pramusia, memang benar kita berdasarkan penilaian yang sudah ada tahapan-tahapan di akhir tahapannya itu memang dinyatakan bahwa Kabupaten Grobogan sudah tidak ada penyakit Pramusia di 3 tahun terakhir ini, sehingga kenapa di 3 tahun terakhir ini tidak ada penyakit itu, makanya di Grobogan ini dikasih sertifikat bebas Pramusia. Tentunya kalau Pramusia dengan stunting kan lain ya. Kalau Pramusia itu kalau mungkin pada zaman dulu atau mungkin di masyarakat kan terkenalnya penyakit patek itu ya, yang mungkin gejalanya
Ada anu nggih, ke kulit nggih. penyakit kaki gajah. Oh, kaki gajah. Jadi yang kakinya besar-besar itu berarti kalau sudah kronis kan seperti ini, kakinya besar-besar sehingga dinamakan kaki gajah. Dan itu memang ya disebabkan oleh atau kuman yang Bacterium Frambosia itu. Jadi memang ya beda sekali dengan stunting. Kalau stunting kan keadaan yang pendek di bawah standar ya, 2% di bawah standar ideal. Kalau Frambosia ini kan penyakit kaki gajah kalau di masyarakat. Stunting pertumbuhan gitu. Nah, seperti itu. Kalau apa Pak yang tadi Frambosia karena nyamuk ya Pak ya? Itu penyebabnya bisa nyamuk tapi jenisnya lain daripada dengan penyakit demam berdarah. Itu sama nggih yang diserang anak-anak ya. Enggak, orang tua Yang ya. diserang ya tidak hanya anak-anak, juga bisa semua umur pada prinsipnya seperti itu. Tapi alhamdulillah berdasarkan penilaian dari Kemenkes di 3 tahun terakhir ini, kemudian juga lewat survei beberapa ratus responden yang kita survei dari Kemenkes itu diambil darahnya, kemudian diperiksa dan tidak ada kuman itu, alhamdulillah kita sudah bebas dari Frambosia sehingga kita mendapatkan sertifikat. Itu yang berkaitan dengan Frambosia. Kemudian yang dari Mas Trenggono berkaitan dengan JKN, memang benar pelayanan dari JKN sekarang ini sudah diterapkan apa yang namanya KRIS, jadi kelas rawat inap standar, di mana sekarang ini dan kedepannya mungkin akan di semua pelayanan akan disamakan. Ya ini memang juga masih menjadi kajian juga berkaitan dengan KRIS ini, karena nanti di lapangan pasti juga akan timbul bukan masalah ya, timbul kejadian-kejadian mungkin bagaimana kalau seseorang itu menghadapi di kelas VIP. Nah, ini seperti ini yang mungkin nanti baru dikaji dan nanti juga akan diambil suatu kebijakan nanti ke depannya. Implementasi dari KRIS ini nanti seperti apa juga baru dalam tahap kajian. Tetapi ke depannya intinya kita akan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang semuanya bagus, istilahnya kan tidak dibeda-bedakan. Ini kan nafasnya kan sebetulnya itu. Jadi niat baik dari pemerintah itu kan intinya memberi pelayanan yang sebaik mungkin kepada masyarakat, tidak membeda-bedakan dan seperti itu. Mungkin kalau ada pengen naik kelas dengan pelayanan itu mungkin bisa Pak Dokter ya. Nah inilah baru dikasih, kemungkinan masih bisa. Tapi intinya pada prinsipnya kita dalam standar, dan standarnya itu standar yang bagus, tidak standar yang jelek kan. Percuma kalau standarnya kan yang jelek. Biasanya kan kalau satu ruangan diisi 3 atau 4 itu kan Tidak nggak nyaman. nyaman. Kan kepingin yang nyaman, dia pengen 2 orang atau 1 orang. Ya, ini nanti yang akan dikaji bagaimana implementasinya ke depan. Tapi intinya kita akan menaikkan standar pelayanan supaya lebih baik dari yang sekarang. Saya yakin memang semua regulasi itu bertujuan untuk perbaikan. Jadi intinya itu. Kemudian kalau penyakit demam berdarah memang ini juga menjadi masalah. Memang beberapa bulan kemarin, mungkin di bulan Desember, Januari kita ada peningkatan. dalam tanda kutip ada peningkatan yang cukup tajam, walau begitu memang belum termasuk dari status KLB-nya, belum termasuk. Memang peningkatannya cukup tajam. Nah, usaha-usaha kita memang sudah maksimal. Yang pertama tentunya edukasi kepada masyarakat. Yang kedua tentunya ada gerakan-gerakan pemberantasan sarang nyamuk. Yang ketiga, kalau memang diperlukan baru kita melaksanakan pengasapan atau OP. Jadi memang tuntutan masyarakat, dan kalau kita bicara DB biasanya langsung minta COVID atau minta semprot. Ya, tapi kan sebetulnya semprot itu sebetulnya kan bukannya tidak efektif ya, itu efektif kalau memang dalam keadaan-keadaan tertentu. Kalau memang keadaan-keadaan tertentu itu tidak tercukupi atau katakanlah tidak
masuk kriteria di popping ya sebetulnya justru itu nanti akan merugikan masyarakat sendiri. Yang pertama tentunya kalau kita bicara popping kan Pasti ada dampaknya, ada kimiawinya, ya, semua obat itu pasti ada efek sampingnya. Kemudian kedua, kalau itu sering di popping nanti justru akan menimbulkan resistensi, sehingga kita harus melindungi masyarakat. Walaupun masyarakat itu minta, kalau memang itu tidak masuk kriteria daripada popping, biasanya kita juga akan berpikir untuk melakukan popping. Nah, itu yang perlu perlu diberikan ke masyarakat edukasi itu gitu. Itu jangan sampai kalau di tengah-tengah masyarakat ada DB identik dengan gitu. Itu yang image masyarakat perlu dirubah ya. Ya PSN itu ya, itu pemberatan sarang nyamuk. Memang mohon maaf ini memang kita masih jauh dari hadapan. Sebetulnya kalau kita di masyarakat tuh kalau kita survei di 100 rumah ada jentik-jentiknya, enggak katakanlah tidak ada jentiknya itu bisa 95%. Itu sebetulnya kita bisa menekan angka demam berdarah. Tapi dari hasil survei kan memang masih dalam 50%, 60, 70 ya, ini mengisyaratkan kita bahwa gerakan PSN yang ada di kita ini perlu kita tingkatkan. Nah, inilah yang memang menjadi kendala bagi kita ya kebersihan lingkungan ini ya semuanya itu. Jadi saya kira semua penyakit kan satu perilaku hidup, dua lingkungan. Saya kira dua ini adalah kunci. Penyakit apapun deh. Kalau penyakit tidak menular biasanya yaitu makanan, kemudian olahraganya mungkin tidak berkurang. Tapi kalau yang penyakit yang berbasis virus, berbasis bakteri itu biasanya ya di masalah kesehatan lingkungan. Sebetulnya kalau kita bisa perilaku kita yang baik, kemudian lingkungan kita baik, saya yakin semua penyakit itu akan bisa ditekan. Pada prinsipnya adalah itu. Ya. Ya. Pas kemarin katanya di sini Dinkes dapat bantuan ambulan tuh ada berapa unit Pak untuk puskesmas yang ada di Gerobokan? Baik, jadi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tentunya salah satunya meningkatkan sarana prasarana, dan dalam hal ini Dinas Kesehatan mengadakan pengadaan ambulan yang nanti bisa digunakan untuk puskesmas untuk melayani masyarakat yang ada di Kabupaten Gerobokan. Jumlahnya ada 9 unit, di mana per unitnya ini 635 juta rupiah. Untuk jenisnya kijang ya Pak? Kijang Innova. Kijang Innova. Iya. Nah ini untuk sebagai tambah ambulan dan untuk air mata yang kemarin masih masih tetap operasional. Masih tetap operasional kan. Untuk kebutuhan ambulan ini kan kalau untuk puskesmas rawat inap kan biasanya harus dibutuhkan lebih daripada 1 ambulan. Jadi ini sudah diperhitungkan sesuai kebutuhan puskesmas, mana yang hanya dibutuhkan 1 puskesmas, mana yang 2, bahkan mungkin mana yang 3. Ini memang sudah kita petakan untuk kebutuhan-kebutuhan ini. Untuk tenaga operasional apa ya orang tersebut atau harus ada penambahan ya Pak? Untuk operasional tentunya memanfaatkan tenaga yang sudah ada di puskesmas sekarang ini. Kemarin ada 21 unit ya, itu kan anggaran dari dana alokasi khusus. Jadi sumber anggaran yang ada di dinas ini kan yang pertama dari DAU, dana alokasi umum, yang biasanya kita gunakan untuk operasional di Dinas Kesehatan, baik listrik, kemudian untuk perjalanan dinas dalam rapat-rapat, kemudian rapat koordinasi, itu biasanya kita ambilkan dari DAU.
Kemudian kalau berkaitan dengan sarana prasarana kita banyak dipenuhi dari dana alokasi khusus dan DPHCAT. Nah, dan dana alokasi khusus dan DPHCAT ini memang sudah ada juknis dari pusat ya, penggunaannya untuk apa, kemudian juga pengusahaannya seperti apa sudah ada juknisnya. Kemarin untuk Pusling itu memang dana dari alokasi khusus yang dari pusat, dan itu termasuk lokusnya juga sudah sejak awal dalam tahap perencanaan itu sudah kita tetapkan di puskesmas yang memang sarana prasarana masih membutuhkan Pusling atau ambulan. Jenisnya ambulan itu mobil apa Pak? Kemarin Innova, yang terakhir ini Innova. Ya. Berarti besar ya, lebih besar. Ya, lebih besar. Lebih di atas Lebih besar Grand Max. dan lebih nyaman. Ya, kayak nyaman gitu. Ya, lebih besar dan lebih nyaman. Terus perlengkapan yang lainnya tidak hanya unit mobil Pusling itu aja Pak? Ya, kan di dalam Pusling maupun di dalam ambulan kan memang juga harus ada perlengkapan fasilitas Iya, yang wajib. harus dipenuhi, dan semua itu sudah kita standar lah, standar Pusling maupun standar ambulan. Itu kelihatannya juga ada ambulan sepeda motor, Pak. Betul, termasuk kita juga alhamdulillah kita dapat ambulan sepeda motor sebanyak 51 yang kita sebarkan di puskesmas yang membutuhkan. Terutama di puskesmas semuanya di wilayah itu Jangkauannya jauh. ada jangkauannya jauh, kemudian juga jaraknya juga jauh, Iya. gitu ya. Mendukung petugas mendatangi Betul, itu pemerintah, ya. bisa difungsikan terutama kalau kita mendatangi pelayanan yang bersifat kunjungan rumah. Dari bulan Juga saudara-saudara kita yang mungkin disabilitas tidak bisa mengakses karena keterbatasan, itu bisa kita layani dengan lewat cepat rumah. saya sepeda motor gitu. Betul, Fasilitas iya. yang bagus juga. Kan banyak teman-teman kita yang disabilitas kan Iya. banyak, Iya, sehingga bisa kita kunjungi dengan adanya fasilitas sepeda bisa motor. membantu. Iya. Pak, untuk kelanjutan rumah sakit itu sudah selesai semua Pak? Ya kalau dikatakan selesai ya belum ya, tapi intinya kita sudah mulai melengkapi berkaitan dengan SDM-nya, berkaitan dengan sarana prasarana, terutama di rumah sakit dua ini ya, rumah sakit Selo dan rumah sakit Mutasi ini kan dapat dikatakan relatif baru, sehingga masih membutuhkan alat-alat dan SDM yang harus kita penuhi. Tapi ya alhamdulillah dari sisi SDM dan alat-alat sedikit demi sedikit sudah kita lengkapi, baik kita kemarin mendapat dana alokasi dari Pemprov ya, dana provinsi yang kita alokasikan alat, dan tahun ini juga ada alokasi dari DPHCAT yang kita berikan untuk sarana prasarana. Selain tentunya kita melengkapi SDM terutama lah dokter-dokter spesialis. Biar jadi andalan ya Pak ya. Ya biar Rumah sakit di situ. ya biar bisa jangkauan dari masyarakat kita bisa lebih dekat. Kita kan jaraknya antara Iya. tepi barat dan Iya. tepi timur itu kan Untuk jujukan jauh masyarakat sekali, ya. tempat. Kalau kelahiran itu ibu melahirkan bisa Pak Dokter? Layanan di puskesmas itu bisa sekarang ya? Kalau sejak dulu kan ibu melahirkan bisa ya, tentunya untuk kelahiran yang Normal ya? normal gitu. Tapi kalau memang kelahiran mungkin ada kelainan, ada kesulitan, resiko tinggi, biasanya kita rujuk ke fasilitas yang lebih tinggi dalam artinya ada ke rumah sakit. Ya, saya kira. Itu dengan apa? Kan banyak rumah sakit swasta, Iya. kan peran dinas kesehatan sendiri gimana Pak? Saya kira kalau kita bicara Pelayanan pelayanan kesehatan, saya kira itu lebih Membantu. diuntungkan ya, lebih membantu kita dalam melaksanakan program-program dan dalam melayani masyarakat. Saya kira untuk kepentingan masyarakat lebih diuntungkan lah. Jadi dinas kesehatan saya kira selama itu tidak menyalahi aturan kaitannya dengan perizinan maupun sarana prasarana maupun SDM, saya kira kita welcome, karena itu memang bisa menjadi pilihan dari masyarakat. Iya. Tempat terlayani. Iya. Bagus itu bukan. Iya.
Oke, terima kasih waktunya Pak Dokter Oke, atas sama-sama. audiensi kita, silaturahim. Semoga pertemuan pagi ini meskipun singkat bisa membawakan catatan bersama lah agar ke depan dinas kesehatan lebih baik. Amin. Dan kita akan mensupport lah program-program ada di dinas kesehatan sampai di lens bawah puskesmas. Amin. Amin. Oke, selamat bertugas Pak Dokter. Ya, terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih Mas Trigana. Terima kasih.